Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Para pelajar rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada, kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarhul Waraqat yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, dan kita saat ini sanuwasil ila muqaddimah al-waraqat. Ya, di dalam redaksi yang lain pelafalan kata muqaddimah ada juga sebagian yang menyebutkan dengan redaksi atau cara melafalkannya dengan muqaddamah. Nah, baik, kita masuk kepada halaman yang ini. Qala muallif muqaddimah al-waraqat. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. Ya, ini adalah waraqat, lembaran-lembaran ya, berisi untuk memperkenalkan fusul, pasal-pasal dari usul fikih. Dan usul fikih ini terbentuk dari dua kata yang mana memiliki makna sendiri-sendiri, yaitu kata usul yang pertama dan yang kedua adalah fikih. Nah, waqala syarih, sekarang kita masuk kepada penjelasan pensyarahnya. Qaluhu hadhihi waraqat, al-waraqat jam'u waraqah wa huwa jam'u muannats salim min jumu'il qillah inda sibawayh wa qad ya'ti lil kathrah. Perkataan penulis ini adalah waraqat, dan kita tahu yang namanya al-waraqat merupakan jamak dari kata waraqah. Wa huwa jam'u muannats salim, dan bentuk jamak muannats salim. Min jumu'il qillah, jamak yang menunjukkan makna sedikit. Inda Sibawayh, menurut Imam Sibawayh. Wa qad ya'ti lil kathrah, dan kadang-kadang untuk menunjukkan makna yang banyak. Ya, di sini dijelaskan sedikit, maksudnya bisa nanti dilihat di catatan kakinya, adalah langsung kita terjemahkan saja. Bahwasanya yang dimaksud dengan jamak qillah adalah jika yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut jumlahnya terbatas, tidak kurang dari 3 ya. Jamak itu minimal 3 dan tidak lebih dari 10. Sedangkan itu jamak qillah ya. Kemudian sedangkan jamak kasrah yang menunjukkan makna banyak, jumlahnya mulai dari 11 sampai tak hingga. Nah, masing-masing dari keduanya ini ada wazannya, ada kaidah-kaidah yang terkait dengan bahasan ini. Dan pembahasan ini di buku-buku nahwu, dan rujukannya dari bahasan ini adalah kitabnya Sibawayh. Nah, taib. Dan memang kalau kita lihat dari matan aslinya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Juwaini hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Ya, al-waraqat. Nah, taib, kita lanjutkan. Wa 'abbara dzalika liqasdi tashhili 'alal mubtadi lian syata 'ala qiraatiha wal ilmami bima fiha. Dan diungkapkan dengan seperti ini dengan maksud untuk memudahkan para pemula ya, lil mubtadi, agar yang membaca bersemangat ya dan memahami apa yang dibahas. Baik.
Wa qawluhu tashtamilu ala ma'rifati fusulin ay ala ma'rifati anwa'in minal masail kullu naw'in minha yusamma faslan linfisalihi an ghairih. Perkataan penulis, lembaran-lembaran ini berisi untuk memperkenalkan fusul, ya, pasal-pasal. Maksudnya adalah lembaran-lembaran ini memang berisi pembahasan untuk mengenali berbagai macam persoalan-persoalan. Nah, masing-masing jenis dari bahasan tersebut dinamakan dengan faslan atau fasal untuk memisahkan bahasan yang satu dengan bahasan yang lainnya. Wal fusulu jam'u fasl wa huwa qit'ah min al-babi mustaqillah bi nafsiha munfasilah amma siwaha tashtamilu ala masaila ghaliban wal babu a'ammu min al-fasl. Al-fusul itu merupakan jamak dari kata fasal, dan fasal adalah bagian dari bab, ya. Mustaqilah binafsiha, dia berdiri sendiri dan terpisah dari yang lainnya. Dan fasal juga meliputi beberapa masalah. Sedangkan bab a'ammu minal fasal, yaitu lebih umum dari fasal. Li'annahu, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtasah minal ilm tashtamilu ala fusulin wa masaila ghaliban wal kitabu a'am. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtasah minal ilm tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masaila ghaliban. Ya, karena bab juga adalah tadi, ya, bab itu lebih umum dari fasal. Karena bab adalah nama untuk kumpulan yang khusus dari ilmu. Dan bab mencakup fasal-fasal dan masalah-masalah, sedangkan kitab lebih umum. Ya, kitab lebih umum lagi. Karena di dalamnya membahas banyak bahasan, ya, bahasan khusus dari suatu ilmu yang mencakup pada bab, fasal, dan masalah. Wa innama yaf'alul musannifuna dzalika litansyit, ya, litansyyitin nafs wa ba'siha ala tahsili wal istimrari fi talab bima yahsulu laha min as-sururi bil khatmi wal ibtida, kal musafir idza qata'a marhalah min safarihi syara'a fi ukhra. Nah, para penulis membuat seperti ini, litansyyitin nafs wa ba'siha ala tahsili wal istimrar fi talab, untuk memberikan semangat, mendorong motivasi, dan menumbuhkan kepada jiwa pembelajar supaya mau belajar, istimrar, terus menerus di dalam mengajar ilmu. Bima yahsulu laha minas surur wa bil khatmi wal ibtida, supaya tidak berhenti dalam menuntut ilmu dan apa yang sudah didapatkan, dan muncul kebahagiaan, rasa bahagia jika sudah menyelesaikan suatu persoalan atau pembahasan dan memulai kembali belajar. Maksudnya begini, kalau bagi pemula itu perlu dimotivasi, ya, untuk selesai satu bahasan lalu pindah ke bahasan berikutnya, ya, dan itu lebih memberi semangat dan senang, padahal sebenarnya pembahasannya banyak, ya.
Akan tetapi ada tangga-tangga fase yang harus dihadapi supaya tidak terlalu berat. Makanya di sini ada pembagian-pembagian begitu. Ada bab-bab, ada fasal-fasal. Nah, beliau contohkan kal musafir, ya, seperti musafir. Idza qata marhala min safarihi syara'a fi ukhra. Ketika menempuh satu tahapan dalam perjalanannya, dia memulai lagi pada tahapan berikutnya. Ya, jadi kalau satu pembahasan sudah selesai, berhenti dulu, kemudian nanti lanjut pada pembahasan berikutnya. Taib. Nah, qauluhu min usulil fiqhi ay min hadzal fanni al-musamma bi usulil fiqh. Perkataan penulis dari usul fikih, maksudnya adalah ini cabang ilmu ini dinamakan ilmu usul fikih. Qauluhu wa dzalika mu'allafun min juz'ain ila akhirih al-isyarah ila usulil fikhi fa huwa mu'allifun min juz'ain. Perkataan penulis usul fikih itu terbentuk dari 2 bagian sampai akhir kalimat. Ini isyarah, ini menunjukkan bahwasanya usul fikih itu terbentuk dari 2 bagian. Min mudhafin wa huwa kalimah usul, ya. Dari mudhaf yaitu kata usul, wa mudhafin ilaih wa huwa kalimah fiqh, dan juga dari susunan mudhafun ilaih yaitu kalimat fikih. Fahuwa minal murakkab al-idhafi. Susunan tersebut disebut susunan idhofah. Walihadza la budda lahu min ta'rifain. Oleh karena itu definisi ini sudah seharusnya diberikan penjelasannya. Nah, al-awwal bi'tibari mufradaihi. Ya. Yang pertama dibahas dari sisi masing-masing sebagai kata yang berdiri sendiri, kemudian disatukan. Ai kalimatul usul wa kalimatul fiqh. Li'anna al-murakkaba la tumkinu ma'rifatuhu illa ba'da ma'rifati ma tarakkaba minhu. Misalkan ada kata usul dan kata fikih. Suatu murakkab atau susunan itu tidak mungkin diketahui kecuali setelah mengetahui atau setelah diketahui apa yang membentuk masing-masing kata. Nah, maksudnya di sini adalah perlu diketahui apa makna usul, apa makna fikih. Nah, untuk masuk bahasan seperti ini, maka makna yang ada pasti saling berhubungan. Dan para ulama memiliki kemampuan untuk melihat hubungan dari kata-kata tersebut. Dalam kalimat di atas belum dijelaskan ya, apa itu usul dan apa itu fikih. Karena nanti ada bahasan di halaman-halaman selanjutnya. Nah, ini dari sisi mufradahi dulu. Kemudian as-tsani bi'tibarihi alaman ala hadzal fanni al-muayyan. Dibahas dari sisi sebagai sebuah ilmu untuk satu cabang ilmu yang khusus. Wa qawluhu mufradaini al-muradu bil ifrad huna ma yuqabilu tarkib la ma yuqabilu tasniyata wal jama'. Perkataan penulis mufradaini, kata mufrad di sini adalah bentuk lawan dari kata tarkib atau susunan, bukan sebagai lawan dari musanna atau jamak. Ya. Mufradaini di situ adalah sebagai kata mufrad, ya, adalah bentuk lawan dari kata tarkib, ya.
bukan sebagai lawan dari musanna atau jawab. Nama mufrad di sini maksudnya tidak dimaknai dengan makna tunggal dalam arti bilangan, ya, yaitu mufrad, musanna dan jamak, tetapi dia difahami sebagai lawan dari tarkib. Dalam bahasa Arab, bahasan tarkib ada banyak bentuknya. Lianna ahadal juz'aini wa huwa lafdul usul jama' fadalla ala anna al-mufrad huna ma laysa bimurakkab. Nah, karena salah satu dari dua bagian tadi yaitu kata usul dalam bentuk jamak, kata tersebut menunjukkan mufrad yang dimaksud di sini adalah lawan dari tarkib. Nah, pada saat membahas kata usul, kata tersebut bentuk jamak. Dia bukan mufrad. Kalau mufrad yang dimaksud adalah bilangan, maka kata yang digunakan usul fiqh, bukan usul fiqh. Nah, kita masuk ke paragraf terakhir. Wa inna maqala mufradain li'anna ta'lif qad yakunu min juz'aini mufradain kama huna wa qad. Nah, istilah mufradain ada kalanya dimaksudkan untuk susunan yang terbentuk dari dua kata. Wa qad yakunu min jumlataini, dan ada kalanya terbentuk dari dua kalimat. Nahwu in qadima dhaifu akramtuhu. Contohnya, jika tamu datang saya akan menghormatinya. Fa'inal fi'la wal fa'il, kalimat yang menjadi qadima dhaif jumlah, ya. Tamu datang adalah satu kalimat. Wa akramtuhu jumlah ukhra, dan kalimat saya akan menghormatinya merupakan kalimat yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah kalimat tamu datang qadima dhaif terdiri dari fi'il kata kerja dan fa'il. Fi'ilnya qadima, fa'ilnya dhaif. Fa'il itu apa? Subjek, fi'ilnya adalah kata kerja. Sedangkan ungkapan kata akramtuhu, saya akan menghormatinya, terdiri dari fi'il kata kerja, fa'il, kemudian maf'ulun bihi, ada objeknya. Sedangkan tarkib usul fikih adalah tarkib dari dua kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Nah, wallahu a'lam. Nah, inilah jamaah sekalian, para pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pentingnya syarah, ya. Pembaca menjadi mampu memahami sistematika pembahasan yang dibuat oleh penulis buku aslinya, dan fungsi syarah itu memperjelas alur buku aslinya. Naam. Hada wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Barakallahu fiik.